Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinata Wisma Putra Batari dengan NIM 211910101101. Di sini saya akan membahas tentang materi PID. PID sendiri adalah proporsional, integral, derivatif. Pengertian PID adalah suatu jenis controller mekanisme umpan balik yang digunakan untuk mengendalikan sistem dengan menghitung nilai kesalahan dan mencoba untuk meminimalkan nilai kesalahan setiap waktu. Pengontrol PID akan memberikan aksi kepada kontrol valve berdasarkan besar error yang diperoleh. Kontrol valve akan menjadi penggerak yang mengatur aliran fluida dalam proses industri yang terjadi pada level air yang diinginkan disebut dengan set point. Error adalah perbedaan dari set point dengan level air aktual. Next, sistem kontrol PID. Nah, di sini adalah gambar dari sistem kontrol PID. Yang pertama, di sini terdapat set point. Kemudian diteruskan kepada error. Di sini terdapat 3 nilai, yaitu P sendiri tentang proporsional, I itu integral, D itu derivatif. Kemudian diteruskan ke proses yang keluar melalui output. Namun di sini juga terdapat peristiwa timbal balik yang terjadi karena menghitung nilai kesalahan sebagai beda antara set point yang diinginkan dan variabel proses terukur, sehingga proses ini terus berulang-ulang. Next, controller proporsional, suatu kontrol yang dapat mempercepat rise time dan mengurangi error suatu plan. Pada dasarnya, kontrol ini merupakan suatu penguat yang dapat diatur. Memiliki keluaran yang sebanding atau proporsional dengan besar sinyal kesalahan. Di sini juga terdapat persamaan dari controller proporsional. Lalu, pengaruh pada sistem. Yang pertama, menambah atau mengurangi kestabilan. Yang kedua, dapat memperbaiki respon transient, khususnya rise time, settling time. Ketiga, mengurangi bukan menghilangkan error steady state. Lalu selanjutnya, controller integral, suatu pengontrol yang dapat memperkecil nilai overshoot dan mempercepat steady state. Kontrol integral
sangat sering dikombinasikan dengan kontrol lain, karena kontrol integral sendiri tidak dapat berdiri sendiri dan sifatnya sebagai penyeimbang. Di sini terdapat persamaan tentang kontrol integral. Keluaran pengontrol ini merupakan hasil penjumlahan yang terus dari perubahan masukannya. Jika sinyal kesalahan tidak mengalami perubahan, maka keluaran akan menjaga keadaan seperti sebelum terjadinya perubahan masukan. Lalu selanjutnya, controller derivatif. Turunan error pada proses dihitung dengan menentukan kemiringan error di setiap waktu dan mengalihkan perubahan tiap waktu dengan gain derivatif KD. Controller derivatif memprediksi perilaku sistem dan kemudian memperbaiki waktu tinggal dan stabilitas sistem. Di sini terdapat persamaan tentang controller derivatif. Next, tuning PID. Yang pertama adalah kesalahan sistem. PID harus dituning agar sistem dapat meminimalkan kesalahan yang terjadi antara set point yang diinginkan dan variabel proses terukur. Kesalahan sistem ini dapat berupa overshoot, osilasi, atau error steady state yang tidak diinginkan. Lalu yang kedua adalah stabilitas sistem. Tuning PID juga dilakukan untuk kestabilan sistem. Sistem yang tidak stabil dapat menghasilkan respon yang tidak diinginkan, seperti overshoot atau osilasi, yang dapat berbahaya jika sistem digunakan dalam aplikasi yang memerlukan keamanan dan ketepatan. Lalu, ketiga adalah efisiensi sistem. Tuning PID dapat meningkatkan efisiensi sistem dengan cara mengoptimalkan parameter PID. Sistem dapat beroperasi dengan lebih cepat dan lebih akurat, sehingga dapat meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Lalu, yang keempat adalah keterbatasan sistem. Tuning PID juga dilakukan karena sistem memiliki keterbatasan. Contohnya seperti keterbatasan daya, keterbatasan kecepatan, atau keterbatasan akurasi. Tuning PID dapat membantu mengoptimalkan sistem agar dapat beroperasi dalam batas-batas keterbatasan tersebut. Mungkin sekian penjelasan materi tentang PID dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.